Musiknya lagi dicari dulu. Ya, boleh itu. Boleh. Sabar ya, sabar. Sungguh hidupku telah ditebus. Sungguhlah hidupku telah ditebus. Ya. Milikku lagi. Apa yang Tuhan ku mau inginkan. Asalkan suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, ya, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu sekali lagi ya, sungguhlah hidupku telah ditebus, hidupku telah ditebus oleh hidupku bukan milikku lagi. Ya, apa yang asalkan hidup suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, amin. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, oh suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Ya, apa yang Tuhan mau lakukan, apa yang mau Tuhan inginkan, biarlah itu terjadi. Ya, satu pujian lagi sambil kita menunggu Pastor David, kita mau nyanyikan lagi satu pujian. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Masih bisa berdiri ya, karena sebentar kita akan duduk 2 jam lagi. Gak cepat. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, pikulah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar. Saya minta yang ibu-ibu saja nyanyikan pujian ini. Amin. Yang mengajar, yang bapak-bapak katakan
serahkan ke Pak Tony Ronaldo, saya persilahkan. Ya, Pastor David please. Cik, puji Tuhan, puji Tuhan. Well, we've covered a lot of material. We've covered a lot of material. Kita sudah membahas banyak sekali materi. Remember, my brother teaches the course in 36 hours. Ingat saudara, ini mata kuliah seharusnya kakak saya ajarkan selama 36 jam pelajaran untuk gelar doktoral. And so I'm trying to make the highlight of it for you in 2 days. Jadi saya berusaha untuk merangkumnya menjadi 2 hari seminar. Now, I've done a lot of seminars in my life. Saya sudah memimpin banyak seminar sepanjang hidup saya. But the great temptation for many of you is to take your notes, go home and put them on the shelf. Tapi nanti godaannya begini saudara, pulang dari sini cuma ditaruh di lemari saja tapi tidak melakukan apa-apa. And then it will collect dust on the shelf. Akhirnya jadi cuma mengumpulkan debu di rak buku saja. This is such an important subject. Saudara-saudara, topik ini sangat penting. If you can come from this seminar with 2 or 3 main points, Ya. it's already good. Saudara kalau bisa ambil 2 atau 3 poin saja dan dilakukan itu sudah sangat bagus. I would encourage you at least once a week to just let your eyes fall on the notes. Ya saudara, saya kasih saran seminggu sekali buka lagi catatannya, cuma dibaca-baca saja. Ya, di scanning dari awal sampai akhir. You don't have to study them, just let your eyes fall on the Gak usah notes. sampai harus dipelajari, yang penting diingatkan, mata saudara lihat lagi. And it will remind you of what you learned in the seminar. Nanti akan menjadi ingat dengan apa yang sudah diajarkan. Otherwise, this has been a waste of time. Kalau tidak, kita semua sedang buang-buang waktu. But this is such an important subject. Ini adalah topik yang sangat penting. We dare not let it go. Jangan sampai dilepas. Amen. Amin. Amen. Amin. So I pray that what we have shared with you will help you in your churches. Saya berdoa bahwa apa yang sudah dibagikan dapat menjadi bantuan bagi saudara di pelayanan gereja masing-masing. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. All right, now we want to go to section 6. Sekarang kita akan masuk ke bab yang ke-6. We're replacing flawed goals with real biblical paradigm changes. Kita akan mengubah paradigmanya saudara ya. Daripada punya goal yang tidak sempurna atau yang cacat. See, in most of our churches, we're focused on growing numerically. Saudara-saudara, banyak gereja yang fokus kepada pertumbuhan angka jemaat. And I pray your churches will grow. Dan saya berdoa supaya pertumbuhan angka itu juga terjadi di gereja My saudara. wife and I will be praying for you. Ya, istri saya dan saya akan terus berdoa untuk saudara. That this will be the greatest day of harvest in your church's history. Supaya hari-hari ini menjadi hari di mana penuaian terjadi di gereja saudara. Hallelujah. Haleluya, haleluya, Hallelujah. haleluya, haleluya. But remember, we're not just making believers, we're making disciples. Tapi ingat, kita bukan hanya mau mencetak orang percaya, kita juga mau mencetak murid. So we need to know how to lead the people on into their faith. Kita harus belajar bagaimana cara menuntun orang di dalam perjalanan iman mereka. And I've said you are the most important person in discipling your people. Dan saudara-saudara sebagai hamba Tuhan adalah orang yang terpenting dalam perjalanan pemuritan ini. Are you growing? Apakah engkau juga secara pribadi bertumbuh? Do you have a passion Apakah to engkau serve punya God? kerinduan untuk melayani Tuhan? Will you keep looking to Jesus no matter what problems you Apakah engkau akan face? terus fokus kepada Yesus apapun masalah yang engkau hadapi? You set the example for your people. Engkau yang menjadi contoh, menjadi teladan bagi jemaatmu. Your people will become like you. Jemaat saudara akan menjadi seperti saudara. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. So,
there are 8 major changes. Ada 8 perubahan yang utama. So it's discipleship by osmosis or intentionally. In other words, just go to church and you will become a disciple. Ya. Jadi harus berubah dari pola pikir begini saudara. Oh kalau mereka ke gereja otomatis mereka jadi murid. Itu harus diubah menjadi pemuritan yang disengaja. That's most of our thinking. Get them into church. Karena banyak kita masih berpikir begitu. Yang penting mereka ke gereja situ sudah dimuridkan. But some people can go to church all day, every day and not get changed. Bukankah ada orang-orang yang bisa tiap hari ke gereja tapi nggak berubah juga? Jesus chose 12 disciples. Bagaimana dengan Yesus? Dia memilih 12 orang murid. And even one failed. Bahkan udah dipilih pun, sudah dimuridkan dengan baik pun, satu masih gagal But juga. you need to invest your life in the lives of key leaders. Saudara harus investasikan hidupmu untuk para pemimpin kunci. And then they will invest their lives into other people. Kemudian mereka juga akan menginvestasikan hidup mereka kepada orang lain. You cannot disciple everybody, but you can disciple a key group. Saudara nggak bisa memuridkan semua orang. Saudara hanya bisa memuridkan sekelompok orang kunci. And then they will help you Maka disciple the orang-orang others. kunci inilah yang akan membantu saudara memuridkan jemaat yang lain. We as pastors need to know we have our own personality and our own gifting. Sebagai seorang pendeta kita harus sadar bahwa kita ini punya kepribadian tersendiri, kita punya karunia rohani yang tersendiri. You can reach certain people, Kita harus sadar bahwa kita hanya bisa menjangkau sekelompok orang yang mungkin but terbatas. others of your leaders can reach other people. Tapi pemimpin saudara atau orang yang Anda muridkan mungkin bisa saja menjangkau orang-orang yang nggak bisa saudara jangkau. Okay, number 2. Yang kedua, We need to know what to do with new believers. kita harus tahu bagaimana cara menangani orang-orang percaya baru. See, we can have classes for them, Mungkin bisa ada kelas untuk orang percaya baru. but then that's just mental knowledge. Tapi pengetahuannya hanya pengetahuan secara pemikiran saja. A class can be full of, you can teach a lot of material in a short time. Di dalam kelas saudara bisa mengajarkan banyak mungkin materi dalam waktu yang pendek. But we may not change their lives. Tapi mungkin hidup mereka tidak bisa diubahkan. That's where cell groups or small groups can be very important. Itu sebabnya komsel atau KKA itu sangat penting. That's where preaching with passion can be very important. Itu sebabnya saudara berkhotbah dengan penuh semangat juga adalah hal yang penting. That's where your vision is important. Itu sebabnya visimu juga penting. Do your people know what you're passionate about? Saudara harusnya jemaat tuh ngerti kerinduan atau semangat pendetanya ini seperti apa, mau ke arah mana. Do they see you pouring out your life for that vision? Apakah jemaat saudara tahu kemana energi si pendeta ini diarahkan? Do they see you growing? Apakah jemaat bisa lihat bahwa pendetanya juga bertumbuh? If you grow, they will grow. Kalau Anda bertumbuh sebagai pendeta, umatmu Alright. juga akan bertumbuh. Number 3, Yang ketiga, knowledge and conformity versus transformation. visi yang lama itu bicara hanya dengan pengetahuan dan kesamaan gitu ya. Tapi visi yang baru harusnya ke arah perubahan atau transformasi. In most of our churches, we make churchmen rather than Christians. Di dalam kebanyakan gereja, orang dibentuk untuk menjadi warga Kristen, tapi bukan menjadi orang Kristen yang sejati. Oh, I know how to speak the language of Zion now. Ya, saudara tahu warga Kristen maksudnya penduduk saja, jadi tahu cara ngomongnya yang rohani gimana. I know how to say amen when the preacher preaches. Tahu kapan saatnya bilang amin waktu pendetanya khotbah. Oh, but there's no impact in their Tapi hidupnya nggak lives. berubah saudara. So biblical teaching has to lead to transformation. Maka pengajaran Alkitabiah itu tujuannya atau goalnya haruslah transformasi kehidupan. That's why I keep saying, when you preach, don't just preach to hit the ball. Follow through. Maka saya kemarin sampaikan waktu saudara berkhotbah, janganlah sama seperti kalau mukul bola tenis sampai kena bolanya saja. Tapi bagaimana follow up-nya, karena gerakan follow up-nya ini yang lebih penting. When you preach that sermon, what do you expect them to do that week?
Jadi setelah saudara berkhotbah, saudara harus memikirkan kira-kira apa yang harus dilakukan oleh jemaatmu minggu ini atas dasar khotbahmu. Most people think preaching, oh, I have my notes, I will preach this. Banyak pendeta yang penting udah punya catatan khotbah lalu berkhotbah. But you need to reach their heart and see how they will change their lives. Tapi harus sampai bagaimana hatinya tersentuh dan kemudian hidupnya diubahkan. Has the word of God changed your life? Nah pertanyaannya adalah kepada si pendeta sendiri, apakah firman Tuhan yang dia sampaikan itu sudah mengubah hidupnya dulu? If no, it won't change their lives either. Kalau khotbahnya belum mengubah diri sendiri, pada bisa mengubah orang lain. So we're looking for transformation, not conformation. Jadi yang kita cari sebenarnya adalah perubahan, bukan hanya sekedar kemiripan. The Bible says don't be conformed to the world, but be transformed. Makanya kita bilang janganlah menjadi serupa dengan dunia atau mirip dengan dunia, tetapi berubahlah. So that they will see the word of God themselves. Sehingga mereka bisa melihat firman Tuhan itu dari kacamata mereka sendiri. Every sermon I preach, I try to show them how they can find that truth from the Bible themselves. Saudara, dengan setiap khotbah saya biasa mengajar bagaimana jemaat pun bisa menggali kebenaran atau poin sendiri dari ayat firman Tuhan yang saya sampaikan itu. See, I'm multitasking. Ya, jadi saya itu seperti multitasking, banyak tugas. I'm preaching to change their life. Saya berkhotbah untuk mengubah kehidupan mereka. I am preaching to teach them how to study the Bible. Saya berkhotbah juga untuk mengajar mereka cara belajar Alkitab. I'm preaching to teach them how to ask the right questions. Saya berkhotbah untuk supaya mereka nantinya bisa menanyakan pertanyaan yang benar. I'm teaching to challenge them to the vision. Saya juga berkhotbah supaya mereka bisa meresponi visi. All at the same time. Satu khotbah harus melakukan itu semua. That takes work. Nah itu butuh kerja keras. You cannot just assume that will happen. Saudara gak bisa beranggapan bahwa itu otomatis akan bisa terjadi. That's why when I have my sermon, I ask all of these questions. Makanya waktu saya siapkan khotbah, semua pertanyaan ini saya tanyakan. Because I want to see lives transformed. Karena saya ingin melihat kehidupan diubahkan. Okay, then we move on to, let's see, just a minute. Okay. Classes and curriculum versus relationships and life. Nomor 4, visi yang lama itu biasanya melibatkan kelas dan kurikulum. Tapi visi yang baru itu bicara tentang kehidupan dan hubungan. In most of our churches we have classes. Biasanya di gereja pasti ada kelas-kelas. That's good. Bagus, You have the classes. ya harus punya kelas. And that will give them mental information. Kelas bisa berguna untuk memberikan informasi. But you have to know, people learn at different stages. Tapi saudara harus ngerti bahwa cara orang belajar tuh berbeda-beda. You know, I used to be a seminary professor. Saya kan pernah jadi rektor di universitas. And I would pour out my heart. Dan saya akan mencurahkan semua isi hati saya. I would organize my notes. Saya akan membuat catatan yang baik. And then I would give them an exam. Kemudian akan ada ujiannya. And I couldn't believe it. Wah, saya nggak percaya hasilnya, saudara. Some people wrote on their exam, Dr. Lim believes this. Ya, banyak orang yang bilang begini, Dr. Lim ternyata mempercayai pengajaran yang kayak begini. And I said, I believe that? Saya aja bingung, dari mana dia dapat kesimpulan itu? That's heresy. Padahal itu pengajaran sesat, gak mungkin saya yang menulis. You thought you heard me, but you didn't hear me. Ya, ternyata sebaik apapun kita mempersiapkan dan mengajar, belum tentu nangkepnya sama seperti yang kita mau, saudara. We need to keep clarifying with them what they need to know. Berarti kita terus harus mengklarifikasi, menjelaskan apa yang kita maksudkan supaya mereka ngerti. You need to be a better communicator next week than you are right now. Saudara harus menjadi komunikator yang lebih baik minggu depan daripada hari ini. You need to be more committed to the Lord than ever. Saudara harus komit lebih lagi kepada Tuhan lebih dari sebelumnya. So when you are teaching your people, do you teach them how to handle conflict? Contohnya waktu saudara mengajar jemaat, apakah Anda juga mengajar bagaimana mereka bisa menghadapi konflik misalnya? Do you teach them how to communicate to each other? Apakah
kita mengajar jemaat juga untuk bisa saling berkomunikasi dengan baik. Do you teach them how to face the problems in the power of the Spirit? Apakah mereka diajar menangani masalah dengan kuasa Roh Kudus? Do you teach them how to deal with their own emotions? Apakah mereka saudara ajar untuk bagaimana mengelola emosi? Most churches, they don't even touch that. Banyak gereja bahkan tidak pernah menyentuh tema-tema itu. I hope your churches will do that. Mudah-mudahan gereja saudara harus menyentuh tema-tema itu. I hope your churches will teach people how to really love sacrificially and unconditionally. Gereja harus mengajar umatnya bagaimana mengasihi tanpa syarat, mengasihi dengan pengorbanan, How to love strategically. mengasihi dengan strategis. How husbands and wives are to treat each other. Bagaimana suami istri harusnya saling berhubungan. I hope your preaching is so practical that their life will be changed. Saya berharap khotbah Anda begitu praktikal sehingga mereka hidupnya bisa diubahkan. I shared this morning on the drama of redemption. Tadi pagi saya sharing tentang drama penebusan. Several of our members of our church who were divorced said, if I had heard that before, I would not be divorced. Satu kali waktu saya khotbahkan pesan itu di gereja yang saya gembalakan, ada orang-orang yang sudah bercerai datang kepada kami. Pak, kalau aja kami dengar ini sebelum bercerai, mungkin kami nggak jadi cerai. So you see, you need to ask the right questions about what you're going to share with your people. Jadi harus bertanya, apa yang saya harus bagikan kepada umat Tuhan? I want to see their lives change. Saya punya kerinduan umat saya hidupnya berubah. How do they handle their doubts? Gimana kalau lagi ragu-ragu dengan iman? Gimana cara ngadepin? Khotbahkan itu. How do they handle their struggles inside their being? Kalau ada pergumulan dalam hati mereka, bagaimana cara menghadapinya? Do they know that you know what they're struggling with? Apakah jemaat itu tahu bahwa pendetanya tahu apa pergumulan jemaatnya? That's why you need to be out amongst your people and hear and feel what they're going Makanya through. perlu juga gembala bergaullah dengan jemaat biar tahu apa sih sebenarnya yang menjadi pergumulan jemaat. All right, number 5. Yang kelima, Limited duration or lifelong process. antara visi yang lama bicara tentang durasi yang terbatas, visi yang baru harus bicara tentang memang proses sepanjang kehidupan. Short courses are good. They seem to meet a need. Kursus atau kelas-kelas pendek itu bagus, ada kebutuhan yang bisa dipenuhi di sana. I'm going to show you in just a few minutes what I did with my doctoral dissertation working with young people. Sebentar lagi saya akan tunjukkan disertasi saya mengenai pelayanan kaum muda. See, it's not just setting a goal. Jadi ini bukan saja tentang menetapkan sebuah tujuan, It's laying the foundation tapi ada proses panjang saudara. Mulai bangun Training. fondasi, melatih, and then getting them involved in practice lalu mereka kemudian menerapkannya, and then evaluating what happened. lalu kemudian mengevaluasi apa yang terjadi. I'm sorry, many of us were not trained this way even in Bible school. Saya mohon maaf, di sekolah kita pun kita nggak diajarin yang kayak begini. But we're living in a different day now. We need to move up a notch here. Ya kita memang hidup di zaman yang berbeda, kita harus naik level ya saudara ya. Because our people need to know how to do it. Karena jemaat perlu ngerti, perlu tahu caranya. The most important question after you teach or preach is, how are they going to do what they need to do? Pertanyaan yang paling penting yang harus ditanyakan adalah begini. Gimana caranya jemaat saya bisa melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan atas dasar pengajaran ini. The question is not will they laugh at your jokes. Jadi tujuan khotbah itu bukan supaya jemaat ketawa karena khotbahnya lucu. It is not are they going to be impressed with how eloquent you are. Atau jemaat itu terkesan dengan betapa fasihnya kita berbicara. It is how will this sermon change my life. Tapi bagaimana khotbah itu mengubah hidup saya sebagai jemaat. Okay, so then number 7, Lalu yang ketujuh, selective discipleship or holistic discipleship. pemuritan yang selektif atau pemuritan yang menyeluruh. You know, some pastors only focus on certain doctrines. Banyak pendeta yang cuma fokus mengajar beberapa topik doktrinal saja. The extreme grace people, that's all they preach. Misalnya Extreme grace. pendeta-pendeta yang They- senang bicara tentang extreme grace,
Setiap kali khotbahnya tentang hyper grace, extreme grace. They don't talk about holiness. Mereka tidak bicara atau tidak khotbah tentang kekudusan. They don't talk about confession of sin. Mereka tidak khotbah tentang pengakuan dosa. They don't look at all the other verses in the Bible. Mereka tidak melihat ayat-ayat lain di Alkitab. Then you have some leaders that focus only on prophecy. Lalu kemudian ada juga pendeta-pendeta yang cuma fokus kepada bernubuat, profetik. Everything they say is, when is Jesus coming again? Atau semua yang khotbahnya tentang kedatangan Yesus kedua kali aja terus di khotbahnya. And then there are others who focus only on ministering the gifts of the Spirit. Ada juga yang khotbah hanya tentang pelayanan atau karunia Roh Kudus. You need to give them a whole gospel Saudara harus kasih Injil yang sepenuh, saudara. So Injil that yang they- lengkap. so they can see the whole picture. Supaya mereka jemaat bisa melihat gambaran besarnya. We need to teach discipleship. Kita perlu mengajar pemuritan. Discipleship at work. Bagaimana pemuritan terjadi di kantor. Discipleship of handling finance. Bagaimana menjadi murid Kristus dalam area keuangan. Being a good servant. Menjadi hamba yang baik. What is right and what is wrong. Apa yang benar, apa yang salah. Discipleship in terms of even enjoying times of rest and entertainment. Bagaimana beristirahat, bagaimana menikmati hiburan atau entertainment. How many pastors talk about sex? Berapa banyak pendeta yang mengkhotbahkan tentang seks di gereja? Too sensitive. Oh jangan Pak, itu terlalu sensitif. Oh, we must not mention anything. Jangan sebutkan apa-apa tentang hal itu, Pak. We may hurt people. Nanti ada yang tersinggung, Pak. And besides, I am a holy pastor. Lagi pula saya kan pendeta yang kudus. I don't talk about those things. Ya, Pak Holy gitu ya, Pak Holy. Masa kita ngomongin begitu? His name is Mr. Holy. Oh, So, I thought what you said was better than what I said. Oh, and so we don't talk about it. makanya wah kita nggak mau bahas area situ. But guess what? The world talks about it. Padahal dunia membicarakan, The movies talk about it. film-film membahasnya, The non-Christians talk orang-orang yang about bukan it. Kristen And membahasnya, they drag it into the dirt. dan mereka membawa orang-orang. And so that's Menarik all orang-orang. our young people Nah hear. sekarang anak-anak muda kita nggak dengar itu di gereja, mereka dengar di luar. About how evil and wicked it is. Tentang betapa jahatnya, betapa mengerikannya itu semua. God created sex. Padahal bukankah Allah yang menciptakan seks? God created marriage. Allah yang menciptakan pernikahan. And if God created it, it's good and holy. Apa yang Allah ciptakan itu kudus dan baik adanya. And it relates to every area of their lives. Dan itu semua yang Allah ciptakan berkaitan dengan sisi kehidupan seorang manusia. You see, I'm trying to get down to where people live. Ya saudara, mari saya ini berusaha untuk menjadi ada di levelnya jemaat kita gitu loh. The church has given this whole issue over to the devil. Ya, dan sayangnya banyak gereja yang sudah seperti seolah-olah menyerahkan ini, iblis yang bahas, kita nggak usah bahas. By our silence, by our being too sensitive, we say, I'm not going to talk about it. Kalau kita terlalu ngerasa itu sensitif dan akhirnya kita diam, But the devil will do it. iblis yang akan bicara, saudara. And that's why we have so much immorality. Makanya ada begitu banyak imoralitas. That's why we have so much pornography. Ada banyak pornografi. That's why so many people think they love God, but on the other hand, they're watching the wrong things. Ada orang banyak, mereka saya cinta Tuhan tapi masih nonton film-film yang nggak benar. May I scare you? Apakah saya menakut-nakuti saudara sekarang? America- Atau apakah itu kenyataannya? American pastors, 20% of them watch pornography regularly. Saudara, survei, data statistik membuktikan hari ini 20% dari pendeta di Amerika itu nonton film porno secara teratur. I'm very sad. Sedih saudara. They're under bondage. Mereka terikat, They can't be free. sulit dibebaskan. But what would happen if they had a healthy view of the sexual relationship in marriage? Tapi bayangkan apa yang terjadi kalau mereka mendapatkan pengajaran mengenai seksual dari sudut pandang firman Tuhan. We need to teach them what Kita is harus wholesome and what is good and what is ajar. pure.
Ajar jemaat apa yang baik, apa yang kudus, apa yang murni. Okay, an eighth area has to do with unprepared or prepared disciplers. Yang kedelapan adalah para disciple ini sudah. Para pencetak murid yang tidak dipersiapkan atau yang dipersiapkan. You don't just give the job to somebody who comes to church a long time. Jangan cuma kasih tugas, kamu ya karena kamu udah lama datang ke gereja, kamu bantu saya menjadikan orang lain murid. Jangan saudara. You find people that are reliable. that Cari you can benar-benar pour your orang-orang yang life bisa diandalkan. to. Okay, are they growing? Ya ini yang harus dicari saudara. Apakah orang itu bertumbuh? Are they being discipled? Apakah mereka juga mau dimuridkan? Are they working through questions in their own faith and life? Apakah mereka juga merenungkan atau mempertanyakan iman mereka dengan cara yang baik? So making them outwardly Christian is not what we need. Kita nggak boleh cuma sekedar memoles mereka supaya dari luar kelihatannya rohani. But we need to change their belief and their behavior. Kita harus saudara ubah mindset mereka, cara pikir mereka, iman mereka. We need to teach people how to love God completely. Harus ajar jemaat mengasihi Tuhan sepenuhnya itu seperti apa. Now, I want you to see this chart. I don't know if we have it on PowerPoint, but there's a chart. Oke. Ini ada, tadi diktat saya ada di mana tadi bangkunya kayak berubah jadi hilang punya saya. Ada sebuah tabel, ada nggak ini di PowerPoint ya Pak Daniel ya? Ini nih, yang nomor 5 bagian. Okay. Is that the one? Yes, this is the one. Oke. Okay. Oke nggak apa-apa. On the left-hand side is what we want them to begin to see. Di sebelah kiri, inilah yang kita mau jemaat kita ngerti. These are the 8 changes in our paradigm. Yang di sebelah kiri ini adalah bicara tentang pola pikir yang diubahkan. We want them to know truths about God. Kita mau jemaat ngerti kebenaran tentang Allah. That was number 1 change. Itu perubahan pertama yang kita harapkan. We want them, secondly, to experience Kita God. juga mau supaya jemaat mengalami Tuhan. Then thirdly, we want them to trust God in their lives. Lalu yang ketiga mempercayai Tuhan. And then we want them to love and enjoy worshiping God, Lalu yang living for keempat Him. mau supaya jemaat itu berubah dalam hal mengasihi, menikmati dan menyembah Allah. Then we want them to obey the whole teaching of the Word. Lalu kita mau supaya Not just part of it, not just one teaching. supaya here and jemaat there. itu taat kepada Tuhan keseluruhan, bukan hanya beberapa pengajaran saja. Then we want them to be able to discern God's will. Kita juga mau jemaat ngerti bagaimana cara mengenali kehendak Allah. Have you taught your people how to find God's will? Apakah Bapak Ibu para pendeta mengajar jemaat bagaimana mencari kehendak Tuhan? Then to receive God's power. Lalu menerima kuasa Allah. And then to be involved in God's Dan mission. jemaat bagaimana caranya mereka terlibat dalam misi. If these should be your goals, these 8 things should be the prime goals. Inilah yang harus menjadi goal atau tujuan utama saudara. But look at the right-hand side. Bagaimana dengan yang sebelah kanan? The full flawed knowledge of God. You don't really know the God that we serve. Pengetahuan yang salah tentang Tuhan. Nggak So- boleh mereka punya. We get superstitious. Ada yang dicampur dengan ilmu-ilmu kegelapan misalnya. We say, I forgot to do my devotions today. God is going to judge me. Waduh, aku lupa saat teduh pagi ini aku dihukum Tuhan. Nah itu kan kepercayaan yang salah. How many of you have felt that way? Jangankan jemaat pendeta pun masih banyak yang ngerasa begitu. I watched 2 hours of television. God's going to judge me. Waduh, aku nonton TV kebanyakan 2 jam sehari. Kayaknya Tuhan akan hukum aku. Flawed knowledge of Nah God. itu adalah pengetahuan yang salah atau yang sesat. And it affects you. Dan itu berdampak kepada kita. Or I failed and I don't know how God can forgive me. Wah aku gagal. Kayaknya Tuhan gak bisa mengubahkan aku lagi. That's flawed knowledge of God. Itu adalah pengetahuan yang salah tentang Tuhan. That misinterpreting experiences that we face. Lalu kemudian ada pengalaman tapi salah ditafsirkan seolah-olah itu berasal dari Tuhan. And we think God is against us. Kita pikir karena kita ngalamin pengalaman yang buruk, We Tuhan itu lagi hukum kita. We think God has forgotten us. Kita pikir Tuhan meninggalkan kita, melupakan kita. Or we don't really know how to trust God.
Atau kita nggak tahu caranya mempercayai Allah. Years ago, we used to sing a song, "'Tis so sweet to trust in Ya, Jesus." betapa manusia percaya kepada Yesus. Kalau nggak salah ada satu himne lama yang berkata seperti itu. Are we really trusting God? Apakah kita benar-benar percaya kepada Allah? Then having personal idols like, this is more important to me. Ada berhala yang lebih penting dari Tuhan, itu juga nggak boleh ada di jemaat kita. I don't have time for God now. I have Aduh. to do this. Aku nggak punya waktu buat Tuhan, aku sibuk. Or selective obedience. Atau ketaatan yang cuma di beberapa bidang saja. I will obey in going to church, Apakah kita ini sedang taat ketika kita datang ke gereja? but I don't like to love my wife. Aku senang datang ke gereja, tapi aku nggak suka mengasihi istri. I think, well, divorce my wife so that I can really serve God. Kalau gitu aku ceraikan saja istriku supaya aku bisa fokus melayani Tuhan. Selective Itu namanya obedience. ketaatan yang selektif, milih-milih taatnya. One time in Canada when I was working with a church, Satu kali di Kanada waktu saya sedang bekerja di satu the gereja. ushers kept sending messages to me. The ushers, Ushernya tuh sering kirim pesan kepada saya. Evangelist Brown is in the church. Oh, ada iklan. Penginjil Brown datang ke gereja kita. I looked at my colleagues and I said, I don't know him. Saya bilang sama teman saya saya nggak kenal nih siapa ya. So after I finished preaching, I went up to him. Lalu setelah berkhotbah saya datangi orang ini. I said, oh, you're an evangelist. Saya bilang sama ini, oh kamu seorang penginjil, penginjil Brown ini. What Bible school did you go to? Tanya sama dia, kamu pergi ke sekolah Alkitab mana? Haven't been to Bible school. Dia bilang, saya tidak sekolah Alkitab Pak. When did you become an evangelist? Dari kapan kamu menginjil? 6 weeks ago. Baru 6 minggu yang lalu Pak. How do you know? Kamu tahu dari mana kamu seorang penginjil? That's when I divorced my wife. Karena saya kemarin ceraikan istri saya supaya saya bisa jadi penginjil. You see, so misinterpreting or just selective obedience. Jadi taat sih taat, cuma dipilih-pilih taatnya yang dia mau, dia taat. I love God, but don't make me love my brother. Kalau disuruh mencintai Tuhan, aku mau. Kalau disuruh mencintai sesama, enggak mau lah. I love God, but don't make me repent of my sin. Kalau disuruh mengasihi Allah, aku mau. Kalau disuruh bertobat, aku enggak mau. Selective obedience. Ketaatan yang selektif. Or rationalizing your own will. Atau merasionalkan kehendak kita sendiri. Seolah-olah itu jadi kehendak Tuhan. Or doing things in your own strength. Melakukan sesuatu dengan kekuatan sendiri. I have to do it. I have to do it. Aku harus. Instead of saying, God, I lay my life in your hands. Padahal seharusnya kita mengatakan, aku menyerahkan hidupku kepadamu Tuhan. Use me as you Pakailah will. aku sesuai kehendakmu. It's not me so busy that I have to do something. Bukannya menjadi terlalu sibuk melakukan sesuatu. Some of you are workaholics. Beberapa di antara saudara mungkin kecanduan kerja. I gotta keep working. I gotta keep Harus working. kerja, harus terus kerja. You don't take enough time to pray, Saudara nggak cukup waktu untuk berdoa, to rest, nggak cukup waktu istirahat, to dream, nggak cukup waktu untuk memiliki impian, to get input from other people untuk nggak punya waktu untuk mendengarkan input dari orang lain. who can tell you better what to do. Yang bisa memberikan masukan apa yang harus dilakukan lebih baik. And then limited participation. In other words, sometimes I'll serve here, sometimes I'll serve there. Dan yang juga kita nggak mau adalah jemaat itu partisipasinya terbatas. Kadang datang, kadang enggak. Now Kadang pelayanan, kadang enggak. Now watch this. These are the 8 changes we need in our paradigm. Nah inilah 8 perubahan dalam paradigma kita. But notice this, anything on the right-hand column can affect everything on the left-hand column. Nah ini penting saudara. Satu aja kejadian yang sebelah kanan itu bisa menghancurkan semua yang di sebelah kiri saudara. If you have, for example, incomplete trust, Satu aja misalnya contoh. Kepercayaan yang tidak sepenuhnya kepada Tuhan. how can I rely on the Word of God? Bagaimana aku bisa mengandalkan firman Allah misalnya. How do I know God is going to do what He says He Nah will itu do? akan menghancurkan semua mengenali kehendak Tuhannya. Hancur. How can I obey? Ketaatannya juga hancur. See, any one of these on the right-hand side
can affect everything on the other side. Jadi yang sebelah kiri kita harus bangun, tapi kalau yang sebelah kanan kejadian satu aja yang sebelah kiri hancur semua. That's why you as leaders have a huge job to do. Makanya pemimpin ini punya PR-nya besar, PR-nya banyak. You have an anointing from God. Tapi saudara diurapi oleh Tuhan. Now these 2 days I have laid a heavy burden on you. Ya, ini selama 2 hari Pak David telah memberikan kuk yang begitu berat untuk saudara. I hope you begin to see how important, how holy, how crucial this challenge is. Saya berharap saudara sekarang sudah bisa sadar betapa menantangnya tugas ini, saudara. Some of you think if I'm just busy for God, then God will love me. Ada orang yang beranggapan yang penting sibuk aja buat Tuhan, maka Tuhan akan mengasihi saya. What I want to do is show you what you need to focus on. Tapi yang saya ajarkan adalah bagaimana Anda ini mulai fokus. And begin to grow in that area. Dan mulai bertumbuh di area di mana engkau berfokus Now, itu. before I begin to talk about the empowering night, I want to ask you if you have any questions on anything I'm saying or have said this week. Sebelum saya lanjutkan, adakah yang masih punya pertanyaan? Boleh dari sesi ini maupun mungkin ada pertanyaan dari sesi-sesi yang sebelumnya. Silakan Okay. Pak. Satu, ada lagi yang mungkin langsung saya antriin dulu nih biar gak salah nanti urutannya. Baru satu ya, oke. Shalom semuanya, Shalom. nama saya Jibrail Senmai. Saya menjadi penginjil cukup lama, hampir 10 tahun. Tapi bukan penginjil kota, penginjil desa. Lalu setelah itu baru menjadi gembala sidang, baru jalan, gereja kami baru jalan 2 tahun. Yang menjadi pertanyaan bagi saya adalah, yang pertama langkah-langkah apa yang harus kami lakukan untuk memajukan sebuah penggembalaan, sebuah jemaat. Karena kami lagi bergumul untuk program 100 jiwa jemaat, masuk pada tahun yang ketiga. Doa sudah, praise and worship sudah, sementara berjalan doa puasa sudah. Strategi apa yang kami harus lakukan untuk memajukan jemaat yang baru berjalan tahun yang kedua? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pemuridan seperti apa, strategi seperti apa yang harus kami sebagai gembala lakukan di gereja untuk mengambil hati jemaat untuk bisa ke gereja. Artinya strategi itu kami butuh. Lalu yang ketiga adalah bicara tentang Rasul Paulus. Kita tahu bahwa Paulus itu pasti mengalami masa kecil, masa remaja, masa puber, sampai pada dewasa. Yang tidak pernah saya dapatkan jawaban di program S1, S2, ketika saya bertanya kepada setiap dosen, dibawa ke canda tapi nggak ada jawaban. Pertanyaannya adalah Paulus pernah menikah atau tidak? Itu yang kedua. Yang ketiga, bicara tentang seks. Yang ketiga ya Pak? Sekarang Yang keempat. Ya. Yang keempat, kalau menarik sekali tadi bahas tentang seks. Saya agak tergelitik karena kalau kita bicara tentang seks, takutnya dibilang kita pendeta pornografi. Jadi itu yang mungkin saya butuh jawaban dan penjelasan. Saya rangkum dulu biar saya nggak salah ya. Jadi nomor 1 strategi untuk mencapai 100 jiwa dalam tahun ketiga pengembalaan. Betul. Yang kedua strategi pemuritan, bagaimana menarik hati jemaat untuk mau datang ke gereja. Yang ketiga adalah apakah Paulus pernah menikah. Dan yang keempat bagaimana caranya mengkhotbahkan tentang seks tanpa dicap sebagai pendeta pornografi. Betul. Oke. So, 4 Makasih, questions. Number 1, he is just starting a church for 2 years now, and he has a vision of 100 souls. Amen. So, do you have any tips like for a church planters of how to go to that vision into reality? That's number 1. You want to answer one by one first? One by one. Jadi Bapak jawab satu persatu dulu biar nggak bingung. I would find out what that community is like. Oke, yang pertama kalau untuk 100 jiwa tadi, mengenali komunitas di sekitar gereja itu seperti apa. I would visit and get to know people in that community. Kunjungi orang-orang di situ, bukan cuma jemaat. Kenali mereka kebutuhannya apa. Find a little bit about their interests and their needs. Apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang menjadi minat mereka. Build relationships. Bangun hubungan. So that people begin to trust you. Supaya masyarakat sekitar bukan hanya jemaat mulai percaya kepada kita. Then I would start small. Lalu saya akan mulai dengan hal yang kecil. Before I would start a whole church, I would meet with a small group. Sebelum
membuka gereja yang lebih besar lagi, saya akan mengumpulkan orang-orang dalam skala kecil dalam sebuah KKA misalnya, sebuah komsel. And I would pray with them and talk to them. Jadi punya tim inti, doa, ngobrol dengan mereka, And build a fellowship together. membangun persekutuan. And then when the time comes in 2 or 3 months, then I would open up the larger hall. Baru kemudian 2-3 bulan kemudian baru mulai membuka ibadah yang lebih besar. I would especially preach that which will relate to them in their place of need. Yang saya akan khotbahkan dalam masa perintisan ini adalah lebih banyak menyentuh kebutuhan jemaat. Maybe it's family. Mungkin ada banyak yang jemaat yang punya masalah keluarga. Maybe it's their job. Mungkin masalah di dalam pekerjaan. Maybe there are great emotional needs and hurts. Mungkin ada masalah-masalah emosional. The important thing is that they know you're touching their lives. Yang penting mereka tuh ngerti Pak bahwa Bapak berusaha untuk menjawab kebutuhan mereka itu. And don't preach at such a high level that nobody understands you. Jangan dulu khotbah tema-tema yang berat yang orang nggak paham. Okay, second question. Oke, itu pertanyaan pertama ya Pak. Now discipleship strategy for those who are already in the church. Yes. How to keep them engaged and probably being a disciple. Okay. In just a few moments, I will talk about my doctoral dissertation. Nanti sebentar lagi Pak David akan membawakan sebuah topik dari disertasi S3-nya yang akan banyak menjawab area itu. But I will talk about setting a vision for the church. Nah, tapi mungkin yang bisa saya sampaikan misalnya visi ini harus disampaikan dan dipahami juga oleh gereja. I will talk about setting specific steps to reach that vision. Lalu kemudian dibangunlah beberapa tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan yang terakhir. I would help each one to begin to know their different giftings and ministries. Dalam pemuridan penting juga untuk melatih atau mengetes karunia masing-masing tim pelayanan ini sehingga mereka tahu apa karunia rohani mereka, di mana peran mereka dalam I would show pertumbuhan them the ini. big picture of involvement in the great mission of the church. Jadi saya mau mereka tuh lihat bahwa ini bukan visinya Pak Pendeta saja. Ini visi kita bersama dan bagaimana mereka ini bisa terlibat. Then they move in a direction. Jadi satu arah semuanya. People need a vision. Ya, orang-orang tuh butuh visi. Okay, don't make the vision so big they don't Ya, understand it. jangan sampai visi itu tidak dipahami oleh mereka. Okay, third question. Oke, itu pertanyaan kedua ya Pak, sudah bisa jawab. A bit out of topic. You talk about Paul a lot. Yes. But, the pastor asked so many of his professors about it, but never got an exact answer. Whether Paul was Paul ever married or not? Okay, if he was married, by the time he became a Christian, the wife is no longer there. Kalaupun dia pernah menikah, intinya adalah pada saat dia menjadi seorang percaya, istrinya sudah tidak ada. Some say he had to be married to be in the Jewish Sanhedrin. Ada beberapa penafsir yang mengatakan Paulus pasti pernah menikah karena untuk menjadi anggota Sanhedrin harus menikah. But that was not always the case. Tetapi para ahli yang lain mengatakan ada juga pengecualian, tidak tentu harus begitu. We do know during his ministry he was not married. Tetapi yang kita tahu pasti sepanjang masa pelayanannya Paulus tidak menikah. And he needed the freedom to do all the ministry he did. Dan memang kalau kita lihat jenis dan kapasitas pelayanan Paulus pada saat itu diperlukan situasi tidak menikah untuk bisa maksimal dalam hal itu. But his secret on teaching on marriage and family. Tetapi Paulus ngerti prinsip-prinsip tentang pernikahan dan keluarga sehingga dia bisa mengajar jemaat. How did he know? Pertanyaannya dari mana dia tahu? Aquila and Priscilla. Perjawabannya adalah dia punya anak mentor Priscilla dan Aquila yang adalah pasangan When suami he istri. saw the relationship, he Jadi says, dia berhubungan dekat dengan mereka, dia lihat kehidupan mereka sebagai suami istri. that's what marriage is. Bahwa pernikahan itu adalah seperti demikian. That's the relationship of Christ and the church. Dan yang seperti itulah yang melambangkan hubungan antara Kristus dengan jemaat. Later Paul says of them that the whole church is indebted to them. Bahkan di salah satu bagian Alkitab ada satu terjemahan bilang begini bahwa
seluruh gereja itu berhutang sebenarnya kepada Priscilla dan Aquila karena dalam arti mereka menjadi role model. Okay. But by the way, too many of us as pastors say, if you're not married, you're not complete. Dan ini agak sedikit melenceng sedikit ya. Ada banyak pendeta yang mengajarkan kalau belum menikah itu berarti hidupnya belum lengkap. Jesus wasn't married. Padahal Yesus gak menikah. Paul wasn't married. Paulus tidak menikah selama masa pelayanan. Oh, let us not teach Yuk, heresy. jangan mengajar ajaran sesat. We Ya. are whole people. Kita sudah utuh, kita sudah komplit, kita sudah lengkap. Menikah atau tidak menikah. Can you imagine a man and a woman, both of them half? Ya. Bahkan bayangkan kalau ada pria yang tidak lengkap, wanita yang tidak lengkap, And they're leaning on each other. lalu dua orang yang tidak utuh ini saling mengandalkan satu sama lain dalam pernikahan. Oh, we have a problem. Bukankah itu malah akan jadi masalah? You need two whole people Jadi marrying each other. keutuhan itu bukan karena pernikahan. Okay. Justru dua orang utuh yang harus menikah supaya lebih utuh lagi. Itu pertanyaan ketiga. Dan pertanyaan yang keempat saya lupa Pak, sorry. Ada yang masih ingat pertanyaan keempat? Oh ya, padahal itu yang paling penting ya saudara. So, sometimes I want to talk or preach about sex. Yes. But I don't want to be labeled as a pastor who, we have a saying, a pornography pastor or pastor who loves to talk about those things. I make sure everything I say is biblical. Oke, yang saya ajarkan hari ini dan kemarin semuanya Alkitabiah. In my sermon, I say sex in marriage does this. Di dalam khotbah saya bilang begini, seks dalam pernikahan manfaatnya adalah It shows the grace of God, satu, menyatakan anugerah where Tuhan. you accept one another. Di mana engkau saling menerima satu sama It lain. shows the forgiveness of God. Seks dalam pernikahan juga menunjukkan pengampunan Allah. Because no matter what, you still accept each other. Karena apapun yang terjadi engkau tetap saling menerima. It builds the other person's self-esteem and ministers to their need. Manfaat seks dalam pernikahan yang ketiga adalah membangun kepercayaan diri, membangun pasangan satu sama lain. Then I go to 1 Corinthians 6. Lalu saya akan membahas 1 Korintus 6. Do you know we pastors have messed up that passage completely? Banyak orang yang salah khotbah nih 1 Korintus pasal 6 Saudara. He says, don't you know your bodies are the temple of the Holy Spirit? Kan ayatnya bilang gini ya, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Do you know what we Pentecostals do? Nah kita orang Pentakosta biasanya nafsirnya gini nih biasanya, yang salah nih. My body is the temple of the Holy Spirit. Tubuhku adalah bait Roh Kudus. Don't smoke, don't drink alcohol, don't Jangan take merokok, drugs. jangan minum alkohol. That chapter has nothing to do with those Padahal things. konteksnya itu nggak seperti itu, Saudara. It has to do with how the Corinthian prostitutes were using their bodies to worship their gods, and we should use our bodies sexually to glorify our God. Justru konteksnya tentang seks karena pada zaman itu banyak perempuan-perempuan yang menggunakan tubuh mereka sebagai persembahan kepada berhala dalam bentuk pelacuran bakti namanya kalau zaman dulu. And Tapi No, Tapi Paulus mengajarkan bahwa tubuh kita ini harus digunakan untuk memuliakan Allah. Salah satunya adalah seks dalam pernikahan. And then I moved to 1 Corinthians 7. Lalu saya lanjut ke 1 Korintus pasal 7. You see, all is scripture. It's based on the Bible. Jadi ini semua dasarnya firman Tuhan. Saudara. The best sex manual in the world is in 1 Corinthians 7. Buku panduan seks terbaik di dunia adalah 1 Korintus 7. Itu yang saya khotbah. Your body is not your own alone. It belongs to your spouse. Bukan milikmu, tubuhmu adalah milik pasanganmu. So the fulfillment of sexual relationship is to meet the other person's need, not your need. Jadi kepuasan seksual itu yang harus diutamakan adalah pasangannya dulu. Bukankah ini adalah panduan seks yang luar biasa? And as you seek to meet each other's need, Kalau kita saling you are ingin memuaskan pasangan, finding fulfillment. maka dua-duanya akan mengalami kepuasan. Ephesians 5, Efesus 5. you will leave your father and mother and cleave to your wife, and the two will become one flesh. Engkau akan meninggalkan ayah dan ibu dan menjadi satu, saudara. Menjadi satu daging. Okay? And the scholars will tell you the one flesh relationship, number one, refers to sex in marriage.
Dan menjadi satu dalam penafsiran para ahli itu bicara penafsiran utamanya adalah dalam hal seksualitas. And Jesus is saying, or Paul is saying, this pictures Christ's relationship to the church. Dan Paulus mengatakan bahwa perkawinan adalah gambaran dari hubungan Kristus dengan jemaat. So the intimacy between husband and wife is a prophetic act to declare God's love for the church. Jadi kesatuan, keintiman antara suami istri adalah sebuah deklarasi profetik tentang bagaimana Allah mengasihi umatnya. Then I take from psychology. Lalu kemudian dari sisi psikologis sekarang. The same biophysical mechanisms used in worship are the same ones used in the act of sex. Bahwa ternyata penelitian membuktikan organ-organ tubuh, sistem syaraf yang digunakan untuk menyembah Tuhan itu sama ternyata dengan organ-organ tubuh dan sistem syaraf yang digunakan untuk berhubungan seksual dengan pasangan. So I teach husbands and wives, when you're making love together, rejoice for what God has done. Artinya waktu engkau berhubungan badan dengan istri atau suamimu, engkau sedang menikmati sukacita. Sama seperti engkau sedang menikmati sukacita dalam penyembahan. And then I show, but sex outside of marriage is bondage. Tetapi baru saya ngajarin juga, seks di luar pernikahan adalah sebuah ikatan. It is demonic. Ikatan roh jahat. Everything's Bible. Semua dari Alkitab. So it's not me, it's the Bible. Jadi bukan pengajaran kita, tapi pengajaran Alkitab. So you lay that foundation step by Harus step. dikasih dasar-dasarnya. Okay? Okay. You don't have to talk about, methodologies. Bukan yang harus dibahas bukan caranya berhubungan seks, bukan saudara. You're not a sex psychologist. Ya, karena kita ini bukan psikologi seks, kita pendeta gitu ya. You just say, this is the Bible. Jadi bilang inilah apa yang Alkitab ajar. Amen. Amin. Amen. Amin. You see, this is so important that people know we are dealing with their lives. Ini penting saudara, karena orang perlu tahu bahwa kita sedang serius dengan hidup mereka. I think I'm the only pastor in Singapore who preaches like that. Menurut saya di Singapura dulu saya adalah pendeta satu-satunya yang membahas masalah ini. That even non-Christians are saying, wow, a pastor can deal with those kind of issues. Bahkan sampai orang-orang yang bukan Kristen pun ngomong, wah Okay. Ada pendeta yang berani ngomongin begini ya. Gitu. So make sure you lay it down one step at a time biblically. Jadi harus dipaparkan dengan jelas dari dasar Alkitabnya. Yeah. Incidentally, if any of you need my article on that, I could probably email to Pastor Lionel. Nanti Okay. ada materi itu. But Nanti saya email ke Pak Lionel bisa disebarluaskan. it's in English. Dalam bahasa Inggris, we can translate first. Okay. for Oh, everybody. you can. Right. Just send everything, I will translate for you. Okay. Nanti saya terjemahin dulu semua karena saya juga butuh saudara. Okay. I will. Anything I have, it's free. You can use Ya it. semuanya gratis dari Pak David ya. Tepuk tangan dulu buat Leo ya. I say to my students, unless you make $1 million on it, then I want a little bit. Ya, kecuali mahasiswa atau jemaat atau peserta seminar gara-gara materi itu dapat PK $1 juta ya bagi-bagi dikit lah. Kan sumbernya dari sini. But gitu ya. otherwise, it's free. Kalau enggak ini bercanda saudara I gratis. wrote a book on the drama of redemption. Saya juga menulis buku tentang drama penebusan. And the sex in marriage is chapter 3. Dan can we get the book here or No, probably not. It was printed in Singapore. Okay. But I can send it to sebenarnya Lionel. pembahasan ini ada di bab 3 buku tersebut. Tapi saya tanya tadi kayaknya di Indonesia belum tersedia. Maka nanti coba kita And you can usahakan. have it for free. Nanti juga bukunya bebas, gratis. Okay. sorry. Okay. This is critical. This is, yes. Okay. Any other questions? Ada pertanyaan lain? Silakan. Okay. Ada yeah. lagi? Oke. Okay, here and then over here. sorry, Yeah, ya, go ahead. Sorry, tanya banyak terus ya, tapi karena menarik sekali. Let me ask some question about the culture in the world and how our Christianity to face it. Some evangelical theologians argue that Christianity is a counterculture to popular culture. For example, postmodern culture, which is more free and disorderly
non-conforming. They understand this from the biblical basis of being salt and light of the world, and Romans chapter 12 about not being conformed to the world, as well as the history of Martin Luther's Reformator, for example, which challenged the culture at the time, the culture of the Roman Catholic Church. But Paul also argues us to contextualize. So what are the guidelines so that we are not extreme left or extreme right, so that we don't make mistakes in organizing the church? Because we know that Indonesian people have a culture of imitation, and this is very dangerous if it is not critical and evaluated properly. The church ultimately falls for copying what the world like or is interested in. Okay. The second question, talking about the how to teach about sex in church, like before question, how we can teach this issue in the church? Is it in the congregation or in the community based on age, gender, or other categories? Because in Indonesia, discussing sex is taboo. Yeah, thank you. Okay. Okay. The first part of the question is how do you get involved in culture? How do you know what is Christian and what is not Christian? Ya. Jadi tadi pertanyaannya kurang lebih yang pertama adalah tentang budaya. Ada orang yang beranggapan, can I summarize the question first Sure, for the okay. Indonesian speakers? Pertanyaan yang pertama adalah, ada Pak ahli yang mengatakan kita ini harus counter culture, kita harus bertentangan dengan budaya karena Kristus di atas budaya seperti tadi disampaikan Bapak. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa kita harus mengkontekstualisasikan budaya. Ini mana batasan dan mana panduannya, kira-kira pertanyaan seperti itu. Okay, you need to know what is the core of Christianity first. Pertama yang harus kita tahu apa inti dari kekristenan. That cannot be compromised. Yang mana yang nggak bisa dikompromikan. Then you need to know in the culture what the full significance of the cultural custom is. Lalu kemudian yang kedua yang harus dikenali adalah budaya ini secara luas apa dampaknya kalau budaya itu dijalankan terus menerus. Is it really evil? Apakah sebenarnya pada dasarnya memang udah jahat dari sananya budayanya? Is it worship of other gods? Misalnya penyembahan berhala. Is it compromise to our faith? Atau apakah budaya ini nantinya bisa menjadi sebuah kompromi dari iman kita yang sesungguhnya? Or is there something in that culture I can use to even become a bridge to touch people's lives? Atau apakah ada sebuah unsur dalam budaya tersebut yang kita bisa gunakan sebagai jembatan untuk menyeberangkan nilai-nilai kebenaran? We don't just reject things outright. Kita nggak bisa semerta-merta menolaknya begitu saja. Study about what that custom really is Harus about. ada studi mengenai budaya itu sebenarnya seperti apa. Okay. Now, the second part of your question is how do you talk about sex and where? Ya, yang pertanyaan kedua juga menarik saudara. Karena memang di Indonesia kan harus ada tempat-tempatnya membicarakan tentang seks. Apakah harus dari mimbar, apa di dalam komsel atau di mana nih? When you get my book, Nanti kalau dapat bukunya Bapak, chapter 3, pasal 3. bab bab 3. I taught that on 2 Sundays. Ya, saya khotbah di 2 hari Minggu. But of course, people know I'm a teacher. Tapi tentu saja karena jemaat saya sudah ngerti bahwa saya adalah seorang guru. People know that I will teach the Word of God. Orang sudah tahu, jadi reputasi si pembicara juga penting saudara. Then I assure them that everything I'm saying is Bible. Jadi mereka sudah paham bahwa Pak David akan selalu mengajar atas dasar Alkitab. And then I tell them how the devil has taken sex in the totally wrong way. Baru kemudian saya kasih ajar mereka bahwa iblislah yang sudah menyimpangkan makna mengenai seks. And then I teach what will be in chapter 3, okay? Nah, nanti di pasal 3 tuh. Jadi ada caranya juga saudara, So ya. if you have a background and people know you're going to teach them and you're going to be in the Word of God, they'll trust you. Jadi pembawa pesannya juga penting. Siapa kita di mata mereka? But if Apakah you- mereka percaya kepada kita? If you never teach them anything, then you say, I'm going to talk about sex.
nggak pernah khotbah apa-apa, nggak pernah dikenal sebagai pengajar Alkitab yang baik, tiba-tiba muncul saya mau bicara tentang seks. Be ready, they will throw rotten Ya, tomatoes bisa, at you. bisa dilemparin tuh ya, sudah, dilemparin ya. Okay, so give them that basis, a solid basis. Ya, harus ada dasarnya. Okay, over here, please. Silakan. Okay, shalom Profesor. I have a question. Pertama, dalam kaitannya dengan apa yang sudah disampaikan tadi, pertanyaan tadi juga mengenai cacat moral sebagai pelayan Tuhan yang dicontohkan bahwa di Amerika mungkin ada 1-2 kasus ya. Nah, saya melihat mungkin apakah ini masalah juga kaitannya dengan culture ya. Berhubung begini, kalau misalnya contoh kasus yang ada di Amerika itu Ini kasus yang mana tadi Pak? Sorry Pak, ada beberapa. Yang tadi itu, yang bentuk cacat. 20% pornografi atau yang bercerai tadi? Yang bercerai oh, tadi, yang mohon masalah maaf. bercerai, Ya. oke. Ya, yang bercerai tadi. Nah, kalau misalnya itu dijadikan sedikit referensi untuk bisa melonggarkan aturan main yang misalnya ada di suatu tempat, suatu negara seperti misalnya katakan Indonesia ya, apakah mungkin itu memang ada sedikit, ada pandangan teologis yang dapat dibenarkan? Yang kedua adalah mungkin sejauh mana orang ini dapat diangkat dan kemudian diberikan tugas sejauh mana. Misalnya boleh menjadi gembala ataukah hanya sekedar menjadi pelayanan pembantu. Tidak bisa diberikan tugas yang mungkin sebagai seorang gembala dan struktur yang lain yang mungkin ada di dalam pelayanan gereja. Nah, mengingat saya juga punya pengalaman sedikit bahwa ada sekitar tahun 2006-2007 ketika saya pelayanan di Belanda, gereja Indonesia di Belanda sebagai trainer departemen musik di gereja di sana, gereja itu mengalami perpecahan ketika itu karena gembalanya orang Indonesia tapi suaminya orang Belanda. Nah, kemudian gembalanya cukup saklek dengan aturan yang dia yakini sesuai dengan Timotius dan Titus katakan bahwa pelayan-pelayan Tuhan harusnya orang tidak bercacat. Seperti itu ya, yang dapat dipercaya, yang betul-betul sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nah, tetapi ternyata konteks yang ada di sana bagi anak-anak muda apalagi ya, mereka bahkan berpacaran sudah bisa tinggal serumah tetapi sangat rindu melayani Tuhan, ingin tampil sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Dan akhirnya karena perbedaan hal ini, prinsip ini, akhirnya gereja itu pecah seperti itu ya. Pertanyaan kedua adalah, mungkin apakah ada suatu riset atau mungkin pengalaman yang bisa sedikit disampaikan kepada kami dalam pendekatan kepada pelayan anak-anak muda zaman modern. Kita tahu bersama bahwa dunia sekarang semakin sempit ya, siapapun bisa berhubungan dengan orang luar. Nah, kebetulan ada juga kasus yang kami sedang tangani. Anak muda yang datang di dalam pelayanan kami kebetulan banyak anak muda. Mungkinkah ada pendekatan-pendekatan tertentu yang sudah kebetulan dilakukan oleh profesor sebagai juga pengajar mengenai pendekatan anak muda yang ada di Amerika dan juga pendekatan anak muda, pelayanan anak muda yang ada di Asia. Misalnya contoh Indonesia atau Filipina yang bisa menjadi sedikit guidance untuk kita masukkan untuk kita. Terima kasih. Oke, saya mau konfirmasi dulu, takutnya saya salah mengerti pertanyaan pertama tadi Pak. Jadi yang ditanyakan adalah apa dasar dari pengambilan keputusan bahwa di GSC Amerika orang yang bercerai masih bisa melayani, itu maksudnya ya Pak? Referensinya dari mana kira-kira gitu ya? Yes. Apakah Pak David mengetahui hal Ada itu? pandangan teologis mungkin yang dapat dibenarkan. So yeah, still about that divorce and remarriage among the Assemblies of God Ordained Minister in the US, do you happen to know what is the either biblical background or a reference in theology point of view that then they decide to be able to do that? Okay, very simply, it is built on two things, the Word of God and the grace of God. Oke, jadi dasar ini bukan pemahamannya Pak David, tapi dari GSC Amerika yang coba beliau sampaikan apa latar belakangnya kenapa itu diizinkan gitu ya. Jadi yang pertama prinsip firman Allah, yang kedua prinsip anugerah Allah. The U.S. Assemblies of God position has two major aspects. Posisi GSC di Amerika punya dua aspek. If they were both non-Christians when they were married, and then they divorced,
The grace of God covers. Contohnya begini, kalau mereka waktu menikah belum Kristen, belum percaya kepada Tuhan. Because God forgives that. Lalu kemudian mereka bercerai sebelum menjadi Kristen. Maka prinsip anugerah Allah yang berlaku. Orangnya, salah satunya atau dua-duanya tetap bisa menjadi pelayan Injil. The second aspect is if the unbeliever or the spouse has an affair, commits adultery, leaves you, then the pastor is free to remarry. Is there any theological or back? Okay, 1 Corinthians 7:15 1 Korintus 7 ayat 15. says, if the unbeliever depart, let him depart. Jadi- You are free. Di situ ada kurang lebih bunyinya apabila pihak yang tidak seiman ini yang meninggalkan, maka si pihak yang orang beriman ini dalam hal ini si pelayan Injilnya bebas. So the question, of course, is free to do what? Tapi kan pertanyaannya bebas ngapain nih? Some would say free to stay single, Ada yang menafsirkan bebas tetap single. but Paul says on the one hand, it's better to be single. Paulus juga mengatakan kalau masih bisa single ya itu lebih baik. On the other hand, he says it's better to marry than to burn. Tapi Paulus juga bilang daripada kejeblos gitu ya kurang lebih, ya mendingan menikah. So it's a pastoral approach that Nah, he's using. Jadi disitulah pendekatan pastoral yang lebih ditekankan. And so the Assemblies of God US is trying to have a position that shows the forgiveness of God and the grace of God. Jadi yang coba ditampilkan oleh GSJ di Amerika adalah prinsip pengampunan dan anugerah Tuhan itu. And yet holds to biblical standards. Tetapi tetap tidak bertentangan dengan dasar firman So Allah. if the unbeliever departs, let him depart. So if the unbeliever leaves on the basis of the faith of the believer. It's still possible there for an unbeliever to marry a believer, right? Because it's different here. Yes. Ya ini bedanya Bapak Ibu. Kalau di sini memang menikah harus satu agama. Nah masalahnya kalau di Amerika kan enggak. Pernikahan itu sipil, bukan atas agama. Jadi ada banyak kasus di mana orang Kristen menikah dengan non Kristen, lalu jadi pendeta, ya salah satunya. Dan kalau yang meninggalkan, yang menceraikan itu adalah yang bukan Kristen, maka yang Kristen ini bebas untuk bisa menikah lagi dan tetap melayani gitu kira-kira. Ini konteksnya agak berbeda, gitu ya. Kalau di here you cannot marry if you are not Christian, both are Christian. Okay. So now But what if they were both non-Christian first? That's a different story. That's the same principle with the first one. Right. Ya. Di sini malah lebih mudah kalau dua-duanya bukan Kristen tadinya gitu ya. Gitu ya, kalau misalnya kemudian menjadi Kristen, ya kalau terus meneruskan pernikahan itu boleh, tentu saja itu yang paling ideal gitu. Tapi kalau tidak pun, kan lain lagi nanti pendekatannya gitu kira-kira. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Apa ada pertanyaan? Mas, kayaknya mukanya masih ada yang agak-agak kebingungan gitu. Masih mempertanyakan keputusan ini. Tapi intinya ini keputusan di sana ya saudara ya. Jangan Bapak Ibu bawa-bawa di sini, bayang Pak Ketua BPD, ini ada perubahan dong atau gimana gitu ya. Ya. I take a practical approach. Ya. Kalau saya pendekatannya praktis. Until whatever the final position is of the Assemblies of God. Sebelum GSJA secara keseluruhan itu mengambil keputusan final, You serve where you can. saudara ikuti aja aturan mainnya di situ, yaitu melayani sesuai dengan aturan main itu. For example, in Singapore, Kalau di Singapura, di contoh lain ya, di GSJA Singapura. you may not be a senior pastor, but Ada- you can join a staff. Ada peraturan tadi, kalau kasus yang begini nggak boleh jadi gembala. Tetap boleh, tapi jadi pelayan Injil, staf pastoral boleh. Jadi peraturannya lain lagi di Singapura. Because the grace of God can forgive and you can find healing. Karena anugerah Tuhan itu memulihkan dan dan pengampunan Tuhan itu memulihkan gitu loh. But we need to be careful because when there's a divorce, there is pain, there is hurt that you need to grow through. Nah, yang perlu sebenarnya lebih dari sekedar status adalah pemulihannya orang yang bercerai ini. Pasti ada luka di sana, pasti ada sesuatu yang harus diproses. Nah, inilah yang mempertimbangkan orang boleh melayani atau tidak. Jadi di bagian situnya bukan hanya sekedar statusnya. But I think you need to know within the church,
Yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah bahwa di dalam gereja sendiri, in any ministries outside of the church board, ya di dalam pelayanan yang lain yang bukan tim inti, in the church board, husband of one wife. ya kan di Alkitab bilang kalau di tim inti, majelis, penatua, But- suami dari satu istri gitu But ya. any other ministry should be free and open to anyone in the body of Christ. Tapi semua pelayanan yang lain sebenarnya bebas, semua orang dalam tubuh Kristus boleh ikut terlibat pelayanan. Okay. Ya. Okay. Are we Ya, di still belakang on ada marriage? masih tentang pernikahan kah ini? Oh, yang pertanyaan, oke, sorry. Tapi pertanyaan kedua sebenarnya itu disertasi nanti mau Bapak bawakan sebenarnya kan ya. Yang tentang kaum muda ya. He's asking about the developing youth ministry. By the way, you will touch about that Yeah. later. So, ya. I- Gak apa-apa ya, nanti kita dijelaskan. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Aku mau relate saja dengan perkataan Pak David sebelumnya. Bagaimana kalau seandainya pernikahan itu adalah abusive marriage? Dalam relasi secara physical, secara verbal, pasangan baik itu pastor atau pasangannya mengalami kekerasan. Apakah itu bisa dikatakan kita bisa ketika mereka memutuskan bercerai, apakah itu seperti apa? Oke. Ini dalam konteks masih di pelayan Injil ya Pak? Yeah, Bukan that's right. jemaat biasa Iya, ya? Oke. dalam konteks Okay, pelayanan. in the context of ordained ministers' marriage, if there is an abuse, what do you say about it? In the U.S. assemblies, there's usually a group of executives that look at things case by case. Oke. Nah, kalau di GSI Amerika ada badan di dalam BPP gitu ya, yang bertugas untuk meneliti sebuah kasus itu satu persatu gitu. Because if it is severe abuse, it can count as the unbeliever leaving. Ya, karena kalau seandainya yang terjadi adalah penganiayaan serius, artinya orang itu tidak lagi bisa dianggap sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. But every case is individual. Tapi sekali lagi setiap kasus akan diperlakukan satu demi satu. Ada badan yang akan konseling, mengecek begitu. Jadi tidak diputuskan untuk umum begitu. So in the U.S., they usually have a group of leadership that Ada departemennya yang khusus mengurusi kalau kasus-kasus seperti ini terjadi di dalam kalangan pelayan Injil di sana. okay. Kira-kira begitu Pak, boleh bisa menjawab ya Pak? Ya. Ya, ya silakan. Mike up here, please. Ini nggak habis-habis nih kalau masalah di sini nih ya, emang di mana-mana Ya. nih. Saudara. Terima kasih buat kesempatannya. Yang saya mau tanyakan ini topiknya sepertinya agak jauh gitu ya. Ada jemaat di gereja kami, sebelumnya salam kenal, saya Boy Domingus, saya dari Gereja Batu Tulis. Saya PI masih belum lama, masih baru ya. Tapi ada pertanyaan yang cukup lama dan tidak bisa memuaskan jemaat yang bertanya itu gitu. Mengenai pandangan kremasi. Apa Pak? Pandangan mengenai kremasi. Kremasi. Oke. Iya, apakah di GSIA itu memang benar-benar mengizinkan kremasi atau tidak? What is the Begitu. Assemblies of God Terima view of kasih. cremation? Because this is something that has been an issue in our congregation. Are we allowed to cremate or not, or you know what's Right. Thank you for that question. It's an important question. Ya ini pertanyaan yang penting. I've Terima told my kasih. wife and family, if I die, cremate. Kalau saya sudah bilang sama istri, kalau saya meninggal tolong dikremasi. The U.S. Assemblies has no problem with it. GSJA di Amerika nggak ada masalah dengan itu. Because when Jesus comes again, Karena waktu Yesus datang kembali, we will have a new glorified body. kita akan terima tubuh kemuliaan. So we're trying to keep the body will decay anyway. Kita berusaha untuk mempertahankan tubuh jasmani, tapi di tanah pun tubuh jasmani kita juga akan hancur. We're not like the Buddhists who try to keep the body. Kita kan bukan kayak orang Buddha yang dimumikan ya tubuhnya supaya dipertahankan begitu. And they coat it with gold and so on. Ditutupin pakai emas dan sebagainya. All God needs is just a little bit, and He can recreate Ya. a Tuhan new cuma butuh body. sebutir debu lagi dari tubuh, sisa-sisa tubuh kita untuk membangkitkan kita dalam tubuh kemuliaan. So if I die, I cremate. Saya pribadi, Pak David pribadi, dan Gesia di Amerika posisinya it's okay. Okay, let's move to these two areas to
bring to a conclusion our discussion. Oke, mari kita kembali ke bahan kita. I want to highly recommend what we call Encounter Weekend. There's no word for that in Indonesia. It is a time where we examine our own lives. Is it like a retreat or it's a personal thing? Yeah, it is a Friday night, Saturday thing Okay. where we are taught one about worship, about examining our own lives, our bitterness, our hidden sins, maybe sexual sins. So it's an event. It's an event where, say, 8 or 10 or more people gather together specifically, and then they examine their lives, and either you put up a cross and nail it to the cross, or you have a fire pit and you write down your shortcoming or weakness and throw it into the fire. Got it. Jadi Pak David juga menyarankan apa yang dia sebut sebagai namanya encounter weekend. Ini tadi saya tanya dulu karena orang punya acara ini beda-beda bentuknya. Tapi yang dimaksud beliau dengan encounter weekend adalah sebuah event atau sebuah acara kecil 8 sampai 10 orang dipimpin oleh gembala atau tim pastoral di mana dibahas mengenai dosa-dosa masa lalu, kemudian luka emosi begitu ya. Jadi kemudian saling mendoakan di sana dan kadang-kadang ada salib, kemudian dosanya ditulis, ditaruh di salib, kita doa pertobatan bersama. Jadi itu namanya encounter weekend. You see, some people come from a idolatrous background. Karena ada orang-orang mungkin yang sebelum menjadi Kristen mereka adalah para penyembah berhala yang aktif misalnya. Others come from a family that is very dysfunctional and there's a lot of hurt. Ada yang dari keluarga yang hancurin mungkin kalau di kita namanya retreat pelepasan atau sejenisnya begitu ya. Or a lot of unforgiveness. Banyak yang mungkin masih punya kemarahan tidak mengampuni. So it's a time for believers to re-examine their lives. Nah, ini juga bukan cuma hanya buat jemaat baru tapi juga dilakukan secara rutin sehingga orang percaya yang sudah lama pun bisa kembali memeriksa apakah saya masih punya dosa-dosa itu. To face their shortcomings. Lalu kemudian berhadapan dengan kekurangan-kekurangan ini. And to know who they are in Jesus. Dan memahami jati diri mereka di dalam Yesus. There's usually a session in there about our identity in Ada Christ. satu sesi mungkin tentang identitas dalam Kristus. You see, many new Christians come out of the world. Kan banyak orang Kristen baru ini yang mereka baru saja keluar dari dunia. And they may pray, Jesus come into my heart. Mereka mungkin baru berdoa, Tuhan Yesus masuklah ke dalam hati saya. But they have all of their background. Tapi mereka kan punya bagasi, punya latar belakang. And they haven't let go of it yet. Dan mereka belum sempat melepaskan itu semua. And then at the final session Saturday night, we pray them through to the baptism of the Holy Spirit. Lalu pertemuan encounter weekend ini diakhiri dengan mendoakan mereka untuk terima kepenuhan Roh Kudus. It's really a powerful Nah, experience. ini adalah sebuah pengalaman yang luar biasa. And I want to encourage you to think about it. Tolong renungkan ini apakah perlu dilakukan? It's Friday night and then Saturday. Ya, dari mulai Jumat malam sampai ke Sabtu pagi dan sampai Sabtu malam. It brings the group close to each other. Ya, kalau besar jadi di kelompok kecil kan supaya ada keakraban. It helps them to find out their hidden flaws. Mereka akan dibantu untuk memproses luka-luka yang tersembunyi To release it to the Lord. dan melepaskannya kepada Tuhan. It's been a powerful experience. Ini adalah pengalaman yang luar biasa. Hallelujah. Hallelujah. Any questions about this experience? Ada pertanyaan mengenai encounter weekend ini? A number of churches in Singapore do this Ya, beberapa gereja di Singapura melakukan acara ini. so that they can really make a break from the past and move to Supaya the future. ada kelepasan dari masa lalu itu. Any questions on the encounter night? Ada pertanyaan mengenai encounter night? Some of the church also already done it. Oh, okay. Good, good. Okay, let me talk to you about developing youth for their ministries. Ya, mari sekarang saya bicara tentang mengembangkan atau membangun anak-anak muda untuk melayani. When I began pastoring in San Francisco, I found there's a major problem. Waktu saya mulai mengembalakan di San Francisco, saya melihat ada sebuah masalah yang besar.
American-born Chinese have an identity crisis. Orang-orang Amerika keturunan Chinese itu mengalami krisis identitas. Am I American? Am I Chinese? Saya ini orang Amerika atau saya ini orang China? My parents are very different from me. Orang tuaku kok beda sama aku. The world is changing. Dunia berubah. Who am I? Siapa aku sebenarnya? So I knew that until they could find their identity, they could not be effective in the kingdom of Kalau God. saya tahu bahwa saya sadar kalau mereka ini belum temukan jati diri mereka dalam Kristus, mereka tidak bisa maju dalam kerajaan. I knew that unless they had self-confidence in knowing who they were in Christ, that they would not minister the gifts of the Spirit. Saya tahu kalau mereka belum mengerti identitas mereka dalam Kristus, mereka tidak bisa melayani dengan karunia Roh Kudus. So I don't know. I think you have this. Should be page 14 or 15. Ya ini di halaman 15 mungkin ya, coba saya minta ada 19 ya, disertasi ya 19. Okay. So I set up a curriculum Jadi saya mengembangkan sebuah kurikulum to learn about their identity, untuk mereka bisa belajar tentang identitas to mereka, help them to find who they are in Jesus, menemukan jati diri mereka di dalam Yesus, to see biblically what God says about the gifts of the Spirit and the church, bagaimana mereka juga bisa mengerti mengenai karunia rohani, mengerti mengenai gereja, and to set up practical projects where they can be involved in ministry. dan juga membuat sebuah proyek-proyek latihan pelayanan buat mereka. So when you look at this chart, you see evaluation methods. Di situ di kolom kedua sebelah kiri ada tulisan metode evaluasi. I set up a number of questions to evaluate whether this works or not. Jadi saya kemudian membuat sebuah form kuesioner tentang apakah pendekatan saya ini berhasil atau tidak. One would be a questionnaire on their sense of identity or their sense of what ministry they have. Ada kuesioner tentang identitas. When I began pastoring there, I said, I want to interview every one of you individually. Waktu saya menjadi youth pastor di sana, saya bilang sama mereka setiap orang saya mau interview satu persatu. So every one of the young people knew I cared. Dan setiap anak muda di sana tahu bahwa saya ini peduli. I could know something about their background and their needs. Saya ngerti kebutuhan mereka, saya ngerti background mereka. And I said, after the 6-month project, I'm going to interview you again. Lalu kemudian ini sebelum project, nanti sesudah projectnya juga akan diwawancarai kembali. One of the biggest problems of church is we don't evaluate what we do. Salah satu kegagalan terbesar gereja kadang-kadang karena kita tidak melakukan evaluasi. Apa yang sudah kita lakukan ini sebenarnya berhasil atau enggak. We don't evaluate whether it's effective or not. Apakah ini efektif atau tidak, kita jarang evaluasi. So I told them, I'm going to evaluate you later too. Jadi saya bilang sama mereka sebelum project kita akan evaluasi, So- sesudah juga kita akan evaluasi. So then over here, I help them, I teach them on finding your identity. Barulah kemudian project yang dilakukan. Yang pertama adalah bagaimana menemukan identitas mereka. I show them that I know what they're going through. Saya ngajar mereka, saya bilang sama mereka, aku ngerti perasaan kamu. That a teenager is not a child and not an adult. Seorang remaja misalnya itu anak-anak juga bukan, dewasa juga bukan. So they have that identity crisis too. Nah, ini juga menjadi krisis identitas mereka, bukan hanya karena mereka keturunan In Chinese. every culture, young people go through an identity crisis. Dalam setiap semua budaya, anak-anak muda itu mengalami krisis identitas. And they act in many funny ways to try to see what their identity is. Dan mereka mereka lakukan kegiatan yang aneh-aneh untuk mencari siapa jati diri mereka yang sebenarnya. So as parents or adults, are we going to condemn them for odd behavior or are we going to reach out to understand them? Ini pilihannya kita sebagai orang tua atau orang dewasa, apakah kita akan ngejudge mereka karena mereka seperti itu atau kita mencari cara untuk membantu mereka. So then on the Spirit Empowered Walk, I taught them from the book of Ephesians. Lalu kemudian di dalam bagian hidup di dalam roh, saya mengajar mereka ke kitab Efesus. And then I began to teach them how to exercise gifts of the Spirit. Lalu saya mengajar mereka bagaimana bergerak di dalam karunia Roh Kudus. When they're bold enough to exercise gifts and I affirm them, then they begin to grow in their confidence. Waktu saya mulai praktek itu dengan mereka, mereka mulai lebih percaya diri.
Okay, so that's the teaching part of it. Nah ini adalah bagian pengajarannya. Let's move down to practicum. Mari sekarang kita lanjut ke bagian prakteknya. I set the youth into different ministries Saya utus mereka ke beberapa pelayanan yang berbeda. where they would fit best. Di mana mereka cocoknya ada di mana. If they're musical, I would put them in some music ministry. Kalau mereka bisa main musik, saya suruh pelayanan musik. If they could speak or lead, I put them in those kind of ministries. Kalau mereka bisa memimpin, bisa mengajar, saya taruh di posisi itu. If they're good soul winners, I would put them in those ministries. Kalau dia adalah seorang penginjil atau pemenang jiwa, saya taruh di pelayanan itu. And then we would even have sessions after we teach on spiritual gifts. Lalu kita juga bikin sesi setelah mengajar tentang karunia rohani. You see, I always say when I do seminars on spiritual gifts, you have to lay the foundation of teaching first. Saya selalu kalau ngajar tentang karunia rohani itu harus ada dasar pengajarannya dulu. That gives people the sense of security. This is what our leader is guiding us into. Supaya mereka tuh yakin bahwa pemimpin kita ini mengarahkan kita ke arah yang benar gitu. Mereka yakin pendetanya mau mengarahkan mereka. They will know what is expected of them and the guidelines I have, so we will not go off to extremes. Ya, saya mau mereka tahu panduannya seperti apa supaya tidak ke arah yang salah. And then during the 3 months of summer, Lalu selama musim panas 3 bulan, we sent the youth on visitation to different other towns. kami utus mereka untuk mengunjungi kota-kota lain. They did a vacation Bible school to reach out to the children in those small towns. Mereka melayani anak-anak sekolah minggu di kota-kota yang lain itu selama musim liburan. And they had a concert that they sang at in those smaller towns. To Mereka reach juga people. kemudian nyanyi KKR, kemudian bikin konser rohani di kota-kota itu. So there they began to learn together and reach out together. Mereka mulai belajar sama-sama, melayani bersama-sama, memenangkan jiwa bersama-sama. So my purpose down here was to teach true discipleship. Jadi tujuan saya adalah mengajar mereka tentang pemuritan yang sejati, itu kolom paling bawah saudara. To show them there is a roadmap. Bahwa saya mau tunjukin bahwa ada roadmap-nya. That their leader has a plan. Bahwa pemimpin ini punya perencanaan. And it's not a forever plan, it's a 6-month plan. Dan ini perencanaan yang ada batas waktunya 6 bulan, bukan untuk seterusnya. I showed them the confusion they will have when they are teenagers. Saya juga menunjukkan, saya ajarin mereka bahwa remaja itu nantinya akan mengalami kebingungan misalnya. I showed them the need of growing from being a pre-believer to a believer to a mature disciple. Saya ajarin bagaimana perjalanan rohani mereka dari sebelum orang percaya, menjadi seorang murid. And then I showed them how to gain confidence in even as teenagers to minister the gifts of the Saya Spirit. ajarin mereka untuk jadi pede walaupun masih muda sudah bisa melayani. And then as they minister together, you could sense unity. You could sense the choir was singing better. You could sense them growing in confidence. Jadi setelah itu saya baru bisa merasakan bahwa mereka bertumbuh di dalam kepercayaan diri mereka. So along the way, I would teach them also about dating and marriage and Dalam relationships perjalanannya ada pengajaran juga tentang dating ya, pacaran, tentang pernikahan, and family keluarga, and different temperaments. dan juga temperamen-temperamen yang berbeda. And at the end of the 6 months, I interviewed each of them one by one by one. Dan kemudian setelah 6 bulan saya interview lagi satu demi satu. It was exciting to see. Saya, wah luar biasa hasilnya saudara. See, when your young people know you have a plan, Kalau kaum muda kita ngerti bahwa pemimpinnya, pendetanya punya perencanaan untuk mereka. and they're central to that plan. Bahwa anak muda menjadi fokus atau pusat dari rencana ini. And you're not only going to teach them up here, Dan bukan hanya diajarin secara otak saja. you're going to show them how they can actually do it. Dan juga bisa ditunjukkan contohnya bagaimana melakukannya. And then you have an evaluation period. Lalu ada afterwards. evaluasinya. You have an evaluation in the middle of the 6 Bahkan months. sebelum selesai di tengah-tengah dievaluasi. And then at the end of the 6 months. Ya, setelah
akhirnya juga dievaluasi. Now, I don't expect all of you to do that, Ini maksud saya bukan saudara harus lakukan ini semua, tidak harus. but this is just an example Tapi ini adalah sebuah contoh perencanaan of how you reach the younger untuk generation. bisa mendevelop ya, membangun pelayanan kaum muda. How you begin to think how to do best. Apa yang harus dilakukan dengan lebih yang terbaik. We had a young church. Kami itu gerejanya banyak banget anak mudanya waktu itu. And so I brought some of the key leaders in and we planned it together. Kami kemudian bawa semuanya sama-sama untuk merencanakan. As we plan it together, they learn how to plan. Waktu kami merencanakan bersama-sama, mereka akhirnya juga kemudian belajar untuk membuat rencana sendiri. They're hands-on. Mereka terlibat. And then when they see the success, Waktu mereka lihat keberhasilannya, they see souls saved. mereka lihat bahwa ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. They see their ministry growing. Ada pelayanan yang bertumbuh. Then they get excited about serving Nah, Jesus. baru mereka semangat untuk terus melayani Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Do you have any questions on this simple plan that I did my doctoral thesis on? Jadi ini adalah disertasi Bapak waktu itu dalam rangka membangun pelayanan kaum muda di gereja yang anak mudanya itu kelahiran Amerika tapi berlatar belakang Chinese. Bagaimana mereka bisa kemudian ngerti identitasnya dan terlibat aktif untuk melayani. Itu ya. Can I summarize the point just for them to... Jadi tadi ada, sebentar ya, saya rangkum dulu tadi ada semacam perencanaan jangka 6 bulan, kemudian ada pengajaran di sana, lalu ada tes karunia rohani, mereka masing-masing ditempatkan di sesuai karunianya, lalu ada pengutusan, mission trip bersama, diajar melayani, ada evaluasi di tengah-tengah, kemudian ada evaluasi di akhir. Nah ini kira-kira perencanaannya seperti itu. Silakan yang mau bertanya, Ibu. Saya mau bertanya, apakah memang generasi Z itu kurang politeness ya, kurang sopan gitu. Jadi kalau kita lewat, kalau nggak kita menyapa dahulu, mereka itu cuek gitu, acu baby, tidak peduli gitu. Jadi harus orang tua yang menyapa mereka, baru mereka respons gitu. Itu tanda-tanda perubahan apa gitu ya, apa memang menggejala seperti itu. Nah ini yang memprihatinkan generasi penerus ini ya. Kita ingin supaya gereja itu menjadi membuat terobosan bahwa anak muda harus punya sopan santun. Jangan termasuk generasi Z yang lain itu yang duniawi. Terima kasih. The question is that attitude of not being polite to older people is one of the characteristics of Gen Z, or how can we deal with that? If we don't greet them first, they will not greet us. Not like us when we are younger. We know that we have to be polite to older people. We who are older need to be very understanding. Yang tua yang harus lebih maklum dan paham. Especially my wife grew up in Hong Kong. Terutama nih istri saya tuh dia dibesarkan di Hong Kong. There is deep respect for older people. Di Hong Kong itu memang budayanya menghormati orang tua. We must not be insulted if they don't greet us. Tapi kitanya jangan tersinggung lah kalau emang mereka nggak nyapa duluan. They are in a big identity crisis. Karena isunya bukan cuma sopan santun, mereka itu lagi ngalamin krisis identitas. They may sound like they know what they're doing. Mereka pikir mereka semua udah ngerti segala sesuatu, udah tahu semua. Itu yang mereka pikir. I say to parents, when you had the baby, you women, you had the baby. Then the baby is kicking. Ya, waktu orang tua saya sering bicara seperti ini. Bukankah waktu kamu mengandung ibu-ibu, dia dari dalam perutnya udah nendang-nendang. When the baby is kicking, do you mothers say, ouch, I don't like it? Apakah kalau bayimu nendang-nendang kamu bilang, kamu gak sopan ya gitu ya? No. Jangan kayak begitu, saya gak suka. Actually, you say, I love it. Enggak, malah ibunya senang kalau dia nendang-nendang. Because it's a sign of life. Artinya apa? Ada kehidupan. When young people go through the identity crisis, they're kicking again. Ya. Jadi sebenarnya sama, itu waktu anak muda lagi krisis identitas, mereka itu kayak lagi nendang-nendang.
They're kicking is not because they're rebellious. Mereka bukan bermaksud ingin memberontak. They're kicking is because I want to know who I Mereka am. lagi bingung. Aku ini siapa? Aku lagi mencari jati diri. I want to know if I'm still loved. Aku ini apakah aku masih dicintai? I want to know if I am really accepted. Apakah aku ini masih diterima? Because young people are more confused today than ever. Anak muda zaman sekarang itu adalah generasi paling bingung daripada zaman yang dulu. When I was a young boy, Waktu saya masih anak muda, Pak David. we had about a long time ago. Yeah, it's a long time. There were about 10 jobs to choose from. Zaman Pak David waktu masih muda, pilihan karir cuma 10. Tinggal pilih satu di antara 10. Butcher, baker, candlestick Tukang maker. daging, tukang butcher, Butcher, like and then cut meat. butcher, A doctor, dokter, lawyer, pengacara, teacher. guru. Okay, today, Hari ini, when young people grow up, there are waktu mereka lulus, 50,000 different mungkin jobs to 50 choose ribu from. pilihan karir, saudara. Knowledge is all over the place. Pengetahuan di mana-mana. They are confused. Nah ini ada sisi baiknya tapi yang jeleknya jadi bingung. We must not reject them. Jangan ditolak. The reason they're kicking is not because they're rebellious. Anggap kayak mereka lagi nendang-nendang perut ibunya. Bukan They- pengen memberontak. They are wanting to become adults. Mereka tuh pengen dianggap udah dewasa gitu loh. And we as parents, we as Kita adults need to sebagai know orang that. tua, sebagai orang dewasa mesti ngerti ini. Don't look at this as rebellion. Jangan pakai sudut pandang bahwa mereka ini pemberontak atau nggak sopan gitu. They're asking questions. Sebenarnya itu cara mereka untuk bertanya. That's good. Dan itu bagus. But you better be prepared to give them some answers. Ya, tapi kitanya juga harus siap memberikan jawaban. Okay? Ya, ada lagi tadi. Anyone else? Ya, silakan Pak. Terima kasih Pastor, saya mau tanya lagi. Saya punya anak dua, sepasang. Yang cowok itu pemain bola, SSB, Usia berapa? usia 15 tahun, jalan 16. 16 tahun. 15 tahun. Kemudian satu kali lalu yang perempuan itu pemain sekolah dan karate. Jadi setiap kali saya jemput yang perempuan saya tanya, "Dek, nanti mau jadi apa?" Enggak tahu katanya. Kalau laki-laki dia bilang, saya tanya mau jadi apa? Mau jadi pemain bola profesional baru jadi pendeta. Nah itu saya tanya 3 kali berturut-turut di waktu dan tahun yang berbeda. Jawabannya selalu 2 itu. Iya, sehingga saya dan mamanya ambil keputusan, nanti kalau papi sama mami dipanggil Tuhan, kami mendoktrin mereka adalah kamu dua yang lanjutkan ini gereja. Begitu. Tapi jadi mamanya bilang usul supaya kami tiap malam ada kubu doa atau doa bersama. Yang menjadi kendala bagi kami adalah dari kegiatan-kegiatan anak-anak kami itulah membuat mereka udah capek sampai di rumah. Kami pagi nggak sempat doa. Saya sebagai gembala, sebagai kepala rumah tangga selalu punya kehidupan doa pribadi. Saya punya waktu 1 jam minimal, itu aturan dari BPD juga. Tapi memang itu sudah kami jalankan, berdoa buat jemaat dan buat gereja. Tapi kami sekeluarga nggak punya waktu karena itu tadi. Langkah apa yang saya harus lakukan sebagai seorang bapak? Untuk supaya memperkuat kubu doa kami. Terima Menjadi kasih. seminar parenting kita saudara ya. So, this is a parenting seminar now. So, a pastor has 2 children, one boy, one 15 years old and the other younger daughter. The older brother wants to be a footballer and a pastor. So, to make a story short, we as a family we want to have a prayer time together. And the pastor already have a personal time of prayer. But the thing is, with this, the children has so many activities, and when they got back home, they are too tired. So how to deal with this so that we as a family can have a family prayer together? Okay, my advice to all of you is when you meet husband and wife or family, keep that short. Ya. Nasihat saya untuk semua pasangan suami istri, Bapak Ibu Gembala, kalau mau kumpul doa bersama, singkat saja saudara. Don't read Psalm 119. Jangan baca Alkitab Mazmur 119 dalam Besma Doa Keluarga. Okay. Because the issue of family devotions is
repeatability. Ya, yang penting itu keteraturannya dulu dibangun. Jadi walaupun singkat tapi rutin tiap hari diulang. Jadi ada polanya dibangun. I would say focus on 2 to 5 minutes. Bahkan menurut Pastor David 2 sampai 5 menit kumpul doa bareng selesai. So they know that this is going to be regular. Yang penting anak-anak tahu ini akan jadi rutin dulu. And it can be short and wonderful. Yang penting mereka bisa nikmati. That's important. Itu penting. Kira-kira gitu ya Pak. Yeah. Silakan Ibu. Okay. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya kembali mau menyambung sedikit mengenai kebingungan anak muda sekarang sedang mencari identitas diri. Tapi Pak, sebagai pengalaman saya nih orang tua, sekarang orang tua juga bingung melihat anaknya, anak muda zaman sekarang. Persoalannya begini, dulu kami bekerja dengan penghasilan sedikit, kami bisa membeli ini itu dan apa-apa dan kami bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang tua. Zaman sekarang penghasilan mereka wah-wah, tapi mereka nggak bisa beli ini dan itu. Nah, karena tadi dibilang orang tua itu sebagai pelindung, ya kan? Jadi sampai usia berapa mereka ada di bawah lindungan kita atau sampai kalaupun kita harus intervensi, apakah kita bisa mengintervensi keuangan mereka? Seperti itu Pak. Soalnya mereka belum berkeluarga tapi usianya sudah lumayan dewasa. Penghasilannya juga sudah lumayan, tapi mereka nggak bisa mengelola. Ya, jadi bagaimana orang tua bisa mengintervensi sampai sebatas mana? Terima kasih Pak. Ya jadi ini mulai sesi seminar parenting sekarang saudara ya, melanjutkan. So the question is, we felt like it's not just the young people are confused. Now the parents also confused. This is one of the issue that we are having, that when we were young, like young adults already work, we don't have enough, we don't have much salary, but we can kind of manage our money. But nowadays, seems like no matter how much that they earn, they still lack of many things. They cannot handle their money well. So the question is, as parents, how much can we intervene? To what age, we still can, decide or interfere with those issues in terms of money management, for example. I have adult children, but not yet married. So, what's your point of view on this? Okay. Our goal as parents is one day to set them free. Memang tujuan kita sebagai orang tua adalah satu hari nanti mereka harus mandiri. We don't want to hold on to our children forever. Kita nggak akan tahan anak-anak itu buat kita selama-lamanya. So I was even start training them from a very young age. Nah, makanya kalau Pak David sudah dari sejak kecil udah di training. I would give them a small allowance. Bagaimana mengelola? Saya kasih uang jajan sedikit. And I would teach them to give a 10% to the Sudah church. diajarin 10% buat gereja perpuluhan. And then teach them from the time they're very young. Jadi dari sejak awal sudah saya mulai ajarin mengelola keuangan. Then they will begin to learn how to use their money and what to sacrifice for. Baru kemudian mereka bisa diajarin untuk mengelola keuangan, bagaimana memakai keuangan, harus memberinya seperti apa. And then as they get older, we have to tell them there are added responsibilities. Jadi keuangan itu kan sebenarnya bagian dari rasa tanggung jawab. Maybe cleaning the house or Makanya something. penting buat anak-anak juga sudah diajari mulai bertanggung jawab di rumah. Mungkin ada pekerjaan rumah yang bisa dia kasih ke mereka. So it's a process of training them on Ada proses finances. pelatihan keuangan sejak dini. Our problem is most of us grew up not too rich. Nah problemnya gini, kita ini sebagai orang tua waktu kita bertumbuh dewasa kita kan bukan orang kaya. And we wanted to give our children everything. Tapi kita tuh pengen kasih semuanya buat anak-anak. And now they have it and they don't. Supaya hidup mereka gak susah. Sekarang mereka gak susah nih. They take it for granted. Akhirnya mereka jadi manfaatin, meremehkan dan tidak bertanggung jawab. So we need to start training them from very young. Jadi memang agak sedikit harus diajar susah juga nih anak-anak kita. Supaya bisa bertanggung jawab. Amen.
Amin. Okay, one more question. Ada anyone? lagi pertanyaan? Oke. We're going to have a time of prayer together. Ayo sekarang waktunya kita doa bareng-bareng ya. I want to say to you, I feel so honored and privileged to Sekali be lagi saya here. mau sampaikan bahwa ini adalah sebuah kehormatan yang besar saya bisa hadir di sini. You are such capable, sharp leaders. Saudara-saudara adalah pemimpin yang mampu, saudara-saudara adalah pemimpin yang tajam. If there's anything I pray for you is you learn to disciple your people and disciple the nations. Doa saya adalah saudara bisa memuridkan jemaat dan akan memuridkan bangsa-bangsa. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Let's Haleluya. stand together. Mari kita bangkit berdiri. Why don't you find one or two people? Let's Cari just 2-3 pray for orang. each other. Saling mendoakan satu sama lain. Koyarararabasandai. Hoyarararababas-